Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizur Rahman dengan NIM 24150073. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan dalam hukum persaingan usaha. Sebelum membahas materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sebuah situasi. Pernahkah kita bertanya, mengapa harga suatu produk di berbagai toko terkadang hampir sama? Apakah itu hanya kebetulan atau justru ada kesepakatan di baliknya? Lalu, bagaimana jika sebuah perusahaan memberikan diskon besar-besaran hingga pesaingnya kesulitan bertahan? Apakah tindakan tersebut selalu melanggar hukum? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menjadi alasan mengapa kita mempelajari pendekatan dalam hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha merupakan seperangkat aturan yang bertujuan menjaga agar setiap pelaku usaha dapat bersaing secara sehat. Tujuannya bukan untuk menghambat perusahaan memperoleh keuntungan, melainkan menciptakan iklim usaha yang adil sehingga konsumen mendapatkan harga yang wajar, pilihan produk yang beragam, serta kualitas barang dan jasa yang semakin baik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua tindakan pelaku usaha dapat langsung dinyatakan melanggar hukum. Ada tindakan yang secara jelas dilarang, tetapi ada pula yang harus dianalisis terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan utama, yaitu per se legal dan rule of reason. Per se legal adalah pendekatan yang menganggap suatu tindakan langsung melanggar hukum tanpa perlu membuktikan dampaknya. Contohnya adalah kartel atau kesepakatan penetapan harga antara pelaku usaha. Sementara itu, rule of reason merupakan pendekatan yang menilai suatu tindakan berdasarkan dampaknya terhadap persaingan. Dalam pendekatan ini, KPPU akan menganalisis kondisi pasar, manfaat bagi konsumen, serta apakah tindakan tersebut menghambat atau justru meningkatkan persaingan yang sehat. Jika dibandingkan, kedua pendekatan ini memiliki perbedaan yang cukup jelas. Per se legal menilai suatu tindakan berdasarkan jenis perbuatannya, sehingga tidak memerlukan analisis yang rumit. Sebaliknya, rule of reason lebih menitik beratkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap persaingan usaha, sehingga memerlukan kajian ekonomi dan hukum yang lebih mendalam. Di Indonesia, kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan. Misalnya, praktik kartel harga umumnya dinilai menggunakan pendekatan per se legal karena secara langsung menghilangkan persaingan. Sementara itu, kasus seperti merger, integrasi vertikal, atau perjanjian distribusi eksklusif biasanya dianalisis menggunakan pendekatan rule of reason untuk mengetahui apakah benar-benar merugikan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha merupakan seperangkat aturan yang bertujuan menjaga agar setiap pelaku usaha dapat bersaing secara sehat. Tujuannya bukan untuk menghambat perusahaan memperoleh keuntungan, melainkan menciptakan iklim usaha yang adil sehingga konsumen mendapatkan harga yang wajar, pilihan produk yang beragam, serta kualitas barang dan jasa semakin baik. Sebagai kesimpulan, kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menjaga agar persaingan usaha di Indonesia tetap sehat, mencegah praktik monopoli, melindungi konsumen, dan menciptakan iklim usaha yang adil. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hukum persaingan usaha tidak hanya bertujuan menghukum pelaku usaha yang melanggar, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi ekonomi. Melalui pendekatan per se legal dan rule of reason, diharapkan persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan dengan sehat, memberikan ruang bagi inovasi, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Demikian presentasi saya mengenai hukum persaingan usaha. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa hukum persaingan usaha hadir untuk menciptakan pasar yang sehat, adil, dan melarang praktik monopoli serta persaingan tidak sehat. Tujuannya agar pelaku usaha kecil maupun besar memiliki kesempatan yang sama, dan yang paling penting, konsumen terlindungi dari harga yang tidak wajar. Sebagai penutup, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, saya Hafizur Rahman
dengan NIM 2415073 mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.